Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakir Gile, asal sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Pendidikan Geografi Universitas Haluoleo tahun 2021. Saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Oke, semangat ya. Sekarang ini yang hadir belum keseluruhan karena yang diwajibkan untuk datang ataupun hadir dalam mengikuti proses pembelajaran hanyalah siswa yang sudah divaksin. Selain yang divaksin itu belum diperbolehkan. Oke, sekarang sebelum mulai proses pembelajaran, Bapak ingin kalian memeriksa di sekitar tempat duduk kalian dan di dalam laci meja kalian. Apa ada sampah? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Kita harus tetap selalu menjaga kebersihan, karena dengan menjaga kebersihan kita juga menjauhi penyakit. Nah, sekarang satu orang saya minta untuk memimpin doa, ya. Tasya Mahmud, silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan bacaan nanti yang kita masing-masing berdoa dengan baik. Berdoa selesai. Oke, sekarang Bapak akan mengabsensi kalian ya. Oke, karena yang hadir hanya yang diperbolehkan ini berdasarkan absensi yang ada pada saya. Ini ada 10 orang. Saya ambil absensi satu persatu ya. Rio Stasiani hadir. April Yunia, Suci Ramadan, Zulkifli Abukasi, Revan Kurniawan. Revan apa? Sakit atau apa? Sakit ya. Tasya Mahmud, Marcela Wardu, Stefani Nihali, Cinta Regina Abukasi. Izin ya. Oke. Kemudian yang terakhir Muhammad Fadil Lamba. Hadir ya. Oke. Jadi total yang tidak hadir sakit dan izin ada 2 orang. Yang hadir di kelas ini ada 8 orang. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai materi yang ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Siapa di antara kalian, saya minta 2 orang perwakilan yang dapat menjelaskan terkait materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, ada? Ya, saya tunjuk dulu satu-satu ya. Lalu Tasya, silakan. Materi yang kita pelajari kemarin yaitu tentang pengetahuan geografi yang mempelajari tentang fenomena alam baik di dalam maupun di luar bumi. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Tasya ya. Jadi yang kemarin sudah dipelajari adalah tentang pengertian geografi yang pertama, ya, di mana kita mempelajari tentang definisi geografi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan ataupun segala sesuatu yang terjadi, fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi maupun di luar bumi. Nah, bagus sekali ya. Kemudian silakan. Materi yang telah dipelajari mengenai aspek geografi yang terdiri dari aspek fisik dan aspek sosial, di mana kedua aspek ini saling berinteraksi satu sama lain. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya. Bagus sekali. Dengan tugas dan tugas dia menjawab tentang materi yang sebelumnya kita pelajari juga tentang aspek-aspek geografi, di mana aspek geografi tersebut terdiri atas 2, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Di mana aspek fisik dan aspek sosial tersebut kaitannya sangat erat, mereka saling berinteraksi. Yaitu contohnya manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan itu seringkali berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya yang kita sebut sebagai aspek fisik. Aspek sosialnya bisa masuk manusia dan interaksinya. Ya, oke, bagus sekali. Baiklah, Bapak akan menyajikan PowerPoint ya terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah,
Sekarang Bapak akan menyajikan persepsi terkait materi yang akan kita pelajari. Di sini, ketika kalian ke sekolah, nah, kalian menggunakan alat transportasi apa? Ada yang bisa? Oke, Jung, silakan berdiri. Suaranya dilantangkan ya. Kalau kamu menggunakan apa ketika berangkat ke sekolah? Menggunakan motor. Menggunakan motor dari rumah ke sekolah. Asal kamu dari mana? Dari motor. Botu ya? Oke. Silakan, terima kasih duduk. Kemudian ada lagi? Oke, silakan berdiri. Kau dari rumah ke sekolah menggunakan alat transportasi apa? Menggunakan bentor. Menggunakan bentor ya. Asalmu dari mana? Dari Botu, berarti kalian berdua dari Botu ya? Oke. Silakan duduk, terima kasih atas partisipasinya. Nah, pertanyaan kedua, apakah ketika kalian berangkat ke sekolah dengan jarak yang sama, ini kebetulan kita mendapatkan orang dari daerah yang sama, dari Botu, tetapi alat transportasinya berbeda. Apakah ketika mereka menempuh jalan tersebut, mereka akan sampai dalam waktu yang bersamaan? Ya. Tidak ya? Ya. Kenapa tidak? Ada yang bisa? Silakan berdiri ya. Tasya, silakan berdiri. Menurut saya Pak, motor dengan bentor lebih cepat motor. Oke, kecepatannya lebih cepat Motor. motor ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Jadi si Jul sama siapa ini? Sama Fadli ini menggunakan alat transportasi yang berbeda walaupun mereka menempati tempat yang sama atau kelurahan yang sama, itu dari Botu. Si Jul menggunakan motor, si Fadli menggunakan bentor. Tetapi dalam jarak tempuh itu berdasarkan kendaraan yang digunakan. Jelas motor akan lebih cepat dibandingkan bentor ya. Sehingga ketika mereka sampai ke sini, si Jul hanya membutuhkan waktu 15 menit. Si Fadli akan membutuhkan waktu 20 menit karena kendaraan yang digunakan lebih lambat dibandingkan kendaraan yang digunakan oleh si Jul ya. Oke, jadi paham dengan persepsi ini ya? Oke. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang konsep esensial geografi ya. Jadi ini merupakan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum memulai pembelajaran yang akan kita lakukan, saya akan menyajikan tujuan pembelajaran terkait dengan materi tersebut. Yang pertama, ini untuk siswa diharapkan melakukan melalui penggunaan model pembelajaran program based learning dan pendekatan STEAM. Peserta ini diharapkan dapat yang pertama menjelaskan konsep dasar geografi dengan benar, menentukan konsep dasar geografi dengan benar, kemudian menganalisis konsep dasar geografi dengan benar, dan menyajikan hasil diskusi penerapan konsep geografi dengan tepat ya. Jadi sebentar kalian akan saya bentuk menjadi kelompok diskusi, kemudian kalian akan presentasi dari masing-masing kelompok tersebut ya. Oke, sekarang Bapak akan menyajikan motivasi. Di sini ada 4 buah gambar yang saling terkait ya, antara gambar yang satu dengan gambar yang lain ini saling terkait ya. Gambar ini dan gambar yang ini saling berkaitan. Yang di bawahnya juga gambar ini dan gambar yang ini saling berkaitan. Dari kedua gambar yang ada di motivasi ini, siapa yang dapat memberikan kesimpulannya terkait gambar yang ada dalam PowerPoint ini? Oke, silakan. Gambar yang di atas yang pertama itu ada hutan atau pohon yang sudah ditebang. Kemudian di sampingnya itu ada gambar banjir bandang. Berkaitan antara kedua gambar tersebut di mana jika pohon terus-menerus ditebang, itu maka pada saat hujan akan terjadi genangan banjir karena tidak ada yang menopang air, yaitu seperti sebuah pohon. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk beliau ya. Bagus sekali jawabannya. Ya, jadi di gambar yang pertama ini keterkaitannya adalah seperti yang disampaikan, ada gambar pohon ataupun hutan yang sudah digunduli atau ditebangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di bagian sebelahnya ada, kalian lihat jelas ini di bagian perkotaannya, di mana ada kendaraan, ada mobil, ada motor-motor yang dimana tergenangi banjir. Ini sebab akibat yang didapatkan adalah ketika manusia yang tidak bertanggung jawab mulai menebangi pohon yang ada di hutan. Ketika musim penghujan terjadi, maka kemampuan tanah untuk menyerap air
yang didukung oleh tumbuhan itu tidak akan ada lagi. Sehingga ketika air hujan tersebut dikucurkan di daerah pegunungan tinggi, dataran tinggi, dia akan langsung mengalir melalui sungai ke dataran rendah. Sehingga dataran rendah akan airnya akan lebih meluap, sehingga timbullah banjir tersebut. Ya, jadi tepat sekali. Oke, untuk gambar kedua, ada yang bisa? Oke, silakan adik Marcella. Di gambar yang pertama bisa kita lihat sendiri, di situ ada beberapa anak kecil yang sedang menanam pohon. Nah, gambar yang kedua itu bisa kita lihat juga ada perkotaan yang sangat indah, hijau karena banyak pepohonan. Nah, jadi bisa kita ambil dari situ kalau kita ingin tempat kita menjadi indah, menjadi hijau, kita harus memulai dari menanam pohon dulu. Oke, terima kasih. Baik sekali ya. Atas jawabannya sangat tepat juga ya. Jadi di sini dijelaskan ada anak-anak yang dibelajarkan sejak dini terkait bagaimana menjaga lingkungannya sendiri dengan cara yang pertama adalah menanam pohon. Ya, ketika anak-anak mulai terbiasa menanam pohon, mereka tidak suka menebangi, maka tempat tinggal yang akan mereka tempati akan jauh lebih hijau, akan jauh lebih sehat. Contohnya yang ada di gambar kedua ini, di mana kota berdampingan dengan alam sekaligus. Kita bisa melihat ada gedung-gedung pencakar langit di sini. Kemudian di seputarannya masih sangat terlihat asri, ada pepohonan-pepohonan hijau dan ada orang-orang keluarga yang sedang rekreasi ataupun jalan-jalan di tempat tersebut. Sangat indah kelihatan, ya. Oke. Kita lanjut pada bagian berikutnya, yaitu tentang konsep esensial geografi. Ini merupakan garis besar dari konsep esensial geografi yang akan kita pelajari. Jadi dari 10 komponen konsep esensial geografi, ini merupakan garis-garis besarnya. Yang pertama adalah konsep lokasi. Kemudian kedua adalah konsep jarak. Ketiga adalah konsep keterjangkauan. Keempat adalah konsep pola. Kelima, konsep morfologi. Keenam, konsep aglomerasi. Ketujuh, konsep nilai kegunaan. Kedelapan, diferensiasi area. Kesembilan adalah interaksi dan interdependensi. Dan yang terakhir ke-10 adalah keterkaitan keluarga. Nah, untuk materi ini lebih jelasnya nanti akan dijelaskan menggunakan video pembelajaran. Tetapi sebelum masuk ke situ, saya akan memberikan atau menanyakan terkait permasalahan yang ada di materi tersebut. Nah, di sini apakah banjir, letusan gunung berapi, banyaknya pengangguran, perbedaan lokasi, perbedaan waktu ataupun perbedaan jarak itu dapat dikaji menggunakan konsep geografi? Iya atau tidak? Ya. Bisa ya? Oke. Bagaimana cara mengkajinya? Kalian belum tahu ya, karena kalian belum mempelajari materi tersebut secara menyeluruh. Itulah fungsinya kita mempelajari materi ini pada pertemuan kali ini. Nah, jadi perhatikan baik-baik nanti video yang akan saya tampilkan. Bapak akan menayangkan video pembelajaran, tolong diperhatikan dengan baik karena ini terkait dengan 10 konsep geografi tadi yang sudah saya sebutkan. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat di dalam video materi pembelajaran tersebut. Oke, kita lihat ya. Merupakan unsur penting dalam memahami fenomena atau kejadian
Konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat keterkaitan antar wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Contoh dari konsep ini adalah daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Contoh lainnya adalah kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Wilayah sekitarnya akan ikut merasakan dampaknya, misalnya adanya asap. Fenomena ini bahkan bisa dirasakan oleh negara tetangga. Dari penjelasan tersebut, dapat kita rangkum bahwa geografi memiliki 10 konsep esensial, yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Nah, itulah tayangan video pembelajaran terkait materi 10 konsep esensial geografi. Nah, kita lanjut kepada bagian berikutnya. Sebelum memulai proses diskusi, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Saya bacakan dulu kelompoknya. Ini saya sudah bagi kelompok sebelumnya. Yang pertama, kelompok 1 adalah Trio Listacani, April Liniar Podoati, Suci Ramadan, Zulkifli Abukasi. Yang mana coba angkat tangan 4 orang tersebut? Oke, silakan kalian duduk di bagian sebelah kanan saya. Oke, yang kelompok 1 yang saya sudah bacakan tadi silakan di bagian sebelah kanan saya. Ya. Itu menyanya digeser saja, digeser dengan tempat duduknya sekaligus ya. Oke. Jadi sisanya yang 4 orang yaitu untuk kelompok 2 Tasya Mahmud, Marcella Warpun, Stefani Nihani dan Muhammad Lamba. Itu di kelompok 2, silakan mejanya didapatkan di bagian sebelah kiri saya. Oke, kursinya ambil saja di bagian sini. Setelah itu, Bapak akan membagikan KPD terkait dengan apa yang akan kalian bahas sebentar dan yang akan kalian presentasikan. Di mana Bapak membagikan KPD bahan ajar, kemudian ada buku-buku paket ya terkait dengan materi kelas 10, serta kalian dibatasan untuk mencari informasi tersebut terkait dengan pertanyaan ataupun hal yang akan kalian jawab di KPD tersebut menggunakan di internet. Kalian membawa handphone kan? Ya. Bisa kalian cari langsung di dalam handphone kalian ketika kalian tidak mendapatkan jawabannya di buku ataupun bahan ajar yang akan saya bagikan. Oke? Jadi saya ambilkan dulu ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2 ya. Baiklah, waktu untuk pengerjaan KPD yang saya berikan waktunya durasi sekitar 10 menit sudah selesai. Ini giliran perwakilan dari masing-masing kelompok untuk silakan masuk ke depan mengambil nomor tampil kalian atau nomor presentasi. Jadi kalau yang mendapatkan nomor 1 itu yang akan tampil pertama, yang mendapatkan nomor 2 itu akan tampil kedua. Jadi nomor ini kalian tidak tahu sama nomor 1 nomor 2, silakan kalian pilih. Oke, mungkin Lisa dan Marcel silakan lagi. Oke, yang duduk ini nanti saudara keduanya di sini. Kamu di sini. Ya. Silakan mau pilih yang mana? Oke, silakan buka. Nomor 2 ya. Ini nomor 1. Jadi penampil pertama adalah kelompok 2, penampil kedua adalah kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk dan persiapkan untuk presentasinya. Oke, baiklah, silakan untuk kelompok yang akan presentasi pertama yaitu kelompok 2, perwakilannya siapa? Oke, silakan Marcella untuk berdiri sambil mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian setelah itu kelompok 1 akan menyangka ataupun memberikan pertanyaan. Ya. Jadi tolong disimak baik-baik dan setelah itu silakan ditanyakan apa yang kurang dipahami.
konsep pola, konsep morfologi, dan konsep keterjangkauan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang konsep lokasi. Yang saya ambil dari gambar nomor 2. Nah, konsep lokasi itu ada dua, yaitu lokasi absolut sama lokasi relatif. Yang pertama ini, lokasi absolut itu berupa perhitungan letak yang tetap terhadap sistem grid dan koordinat, di mana sistem koordinat berdasarkan lintang dan bujur. Yang kedua, lokasi relatif. Lokasi relatif itu sifatnya terjadi perubahan-perubahan. Nah, contohnya itu yang pertama, letak astronomis Kepulauan Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, contoh yang kedua, lokasi yang dekat atau tepi jalan itu harganya lebih mahal di sekitar itu. Lokasi yang dekat atau tepi jalan harganya itu lebih mahal dibanding jalan-jalan di tanah-tanah yang lain. Nah, yang kedua ini konsep jarak, saya ambil di gambar nomor 1. Konsep jarak juga memiliki jarak absolut dan jarak relatif. Yang pertama, jarak absolut itu jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Yang kedua, jarak relatif. Jarak relatif itu bisa dinyatakan pada jarak tempuh baik yang berkaitan dengan waktu yang berjalan maupun satuan biaya angkutan. Nah, contohnya itu jarak dari Jakarta ke Malang. Jaraknya itu 8.051,3 km. Yang kedua itu jarak Jakarta ke Malang dengan pesawat dengan waktu 1,5 jam. Nah, konsep yang ketiga itu konsep keterjangkauan, saya ambil dari gambar nomor 4. Nah, konsep keterjangkauan itu berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang sering disebut accessibility antara satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari kota Gorontalo ke Kabupaten Purwokerto jauh lebih cepat daripada Pinonggu yang disebabkan oleh medan yang sangat berat. Nah, konsep yang keempat itu konsep pola. Saya ambil dari gambar nomor 3. Konsep pola itu susunan bentuk atau sebaran fenomena dalam ruang di muka bumi disebut pola, baik bersifat alami maupun buatan. Contohnya itu pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Nah, yang terakhir ini konsep morfologi, saya ambil dari gambar nomor 5. Konsep morfologi itu menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya itu seperti pulau-pulau, daratan yang luas, pegunungan, dan lembah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pada sesi berikut, yaitu pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 2 terkait apa yang telah dipaparkan tadi. Ada perwakilan yang bisa bertanya? Minimal 1 pertanyaan dulu ya. Oke, silakan. Pertanyaannya menghadap ke sana ya, karena kalau ingin bertanya, jadi kalau langsung menghadap ke sana. Oke, bisa dimulai sekarang ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul dalam konsep keterjangkauan tersebut. Jadi dalam konsep keterjangkauan ada masalah yang timbul ya? Ya. Apakah yang dapat diantisipasi dalam masalah tersebut? Oke, bagus sekali ya, silakan dulu. Dari kelompok 2 ada yang bisa menjawab? Siapa perwakilannya? Oke, silakan. Awaria. Ya, siapa namanya? Stefani. Oh, Stefani, saya dapat cuma Awaria ya. Oke, silakan Stefani. Cara mengatasinya adalah pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk membangun sarana prasarana penunjang yaitu jalan, listrik, serta telekomunikasi
agar serta wilayah tersebut dapat menggali dan mengejar ketertinggalannya daerah lain. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu merupakan jawaban dari kelompok 2. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada kelompok 1 terkait katanya kan jika terjadi bagaimanakah cara mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam konsep keterjangkauan ya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah sekarang giliran dari kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian setelah itu seperti yang tadi kelompok 2 akan bertanya terkait materi yang kurang dipahami atau kurang jelas terkait apa yang kalian presentasikan. Setelah itu langsung sesi jawaban dan pertanyaan dari kelompok 1 lagi. Oke, silakan untuk perwakilan kelompok 1 untuk berdiri mempresentasikan. Terima kasih yang bisa kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirza Chani dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD yang sudah Bapak berikan. Di mana dalam LKPD ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu mencari 5 konsep geografi secara vertikal, horizontal, dan diagonal pada kolom berikut ini. Dan kami sudah berdiskusi, sudah menemukan 5 konsep itu. Di mana yang pertama kami menemukan konsep diferensiasi area, konsep aglomerasi, konsep interaksi, konsep nilai hitungan, dan konsep keterkaitan keuangan. Kemudian untuk tugas yang kedua itu setelah kami itu menemukan 5 konsep esensial geografi, itu kami disuruh untuk menganalisis gambar yang ada di bawah ini, kemudian dipindahkan ke dalam sebuah tabel dan dijelaskan masing-masing konsep tersebut. Dan kami sudah membuat sebuah tabel dari gambar itu untuk masing-masing konsep. Di mana untuk konsep aglomerasi itu ada gambar pertama. Di mana konsep aglomerasi ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Contohnya itu industri akan mengelompok pada suatu wilayah yang dianggap menghasilkan keuntungan maksimum bagi produknya. Kemudian untuk gambar yang kedua itu ada konsep interaksi dan interdependensi. Itu merupakan konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya itu hubungan antar desa dan kota. Kemudian untuk gambar yang ketiga itu ada gambar konsep nilai kegunaan, di mana nilai kegunaan ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Kemudian gambar yang keempat itu ada gambar konsep keterkaitan keuangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya itu daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi dahulu. Kemudian untuk gambar yang terakhir atau yang kelima itu ada konsep diferensiasi area, di mana konsep ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contohnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Terima kasih. Ini pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah presentasi dari kelompok 1 yang terkait materi yang mereka bahas. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk dapat memberikan pertanyaan dan penambahan terkait presentasi tadi. Siapa perwakilannya? Oke, itu saya persilakan kepada Tasya Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dalam konsep aglomerasi, apakah pengelompokan itu hanya terjadi pada industri, hanya berlaku pada industri, atau bisa menyangkut fenomena lainnya? Oke, bagus sekali ya. Jadi saya ulang ya pertanyaannya dia, ya, supaya lebih jelas lagi. Tasya tadi menanyakan tentang konsep aglomerasi atau pengelompokan. Di situ dalam penjelasannya kau mempresentasikan tentang pengelompokan tersebut terjadi pada industri, ya. Ya, dia mendekati lokasi tertentu untuk menghasilkan hasil yang maksimal, ya. Nah, di situ ditanyakan apakah pengelompokan industri atau pengelompokan fenomena tersebut hanya berlaku di industri atau ada pengelompokan lainnya yang bisa dikaitkan dengan konsep aglomerasi tersebut. Paham
pekerjaan, ataupun pendapatan seseorang. Faktor budaya. Pengelompokan dapat terjadi jika terdapat sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah. Contoh adanya nama Kampung Aran dan Kampung Cina, di mana yang mendiami tempat tersebut adalah etnis itu. Terima kasih. Terima kasih ya, bagus sekali jawabannya. Kemudian akan ada soal tes latihan 5 nomor objektif, di mana soal latihan tersebut untuk mengukur seberapa pahamkah kalian terhadap materi yang telah kita bahas tadi. Saya berikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan tes tersebut ya. Silakan dituliskan nama. Kelasnya sudah ada karena kalian satu kelas ya, kelas UPS, jadi hanya tuliskan saja nama, jangan data diri. Kemudian jawaban yang benar cukup dinilai atau diberikan tanda X ya. Oke? Oke, silakan kalian kerjakan. Saya berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Tulis namanya ya, situ. Baiklah, waktunya sudah selesai. Nah, sekarang saya akan kumpulkan ya. Untuk soal jawaban dan jawaban yang tadi nanti akan saya periksa setelah proses pembelajaran ini, dan nilainya nanti akan saya umumkan menggunakan grup WhatsApp kalian ya. Saya akan umumkan melalui WhatsApp grup terkait nilai hasil perolehan dari tes yang tadi. Nah, untuk itu pada kegiatan selanjutnya Bapak ingin kalian perwakilan dari masing-masing kelompok ini dapat menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dari kelompok ini ada? Oke, silakan Trio Lista. Konsep geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi dan dapat membantu manusia dalam memecahkan masalah yang terjadi di lingkungannya. Oke, tepuk tangan untuk prioritas. Oke, bagian sini ada? Oke, silakan Marcella. Konsep geografi itu terdiri dari 10 konsep, di mana setiap konsep itu memiliki fungsi untuk menelaah fenomena alam yang berada di permukaan bumi. Oke, itu aja. Oke, terima kasih untuk Marcella, tepuk tangan ya. Sekarang Bapak ingin kalian 2 orang dapat memberikan refleksi terkait pembelajaran atau proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Siapa? Refleksinya. Oke, silakan. April. Pembelajaran hari ini sangat bagus karena kami dapat memahami mengenai materi yang diberikan. Oke, jadi terima kasih tepuk tangan untuk April ya. Jadi April katakan tadi pembelajaran hari ini sangat bagus karena kalian dapat mudah memahami materi yang disajikan ya. Oke, yang sebelah sini ada? Oke, silakan. Pembelajaran hari ini sangat menarik karena kami bisa terlibat aktif dalam diskusi dan materinya sangat menarik. Oke, jadi tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi penyampaiannya adalah pembelajaran hari ini sangat menarik karena kalian bisa terlibat aktif ya, dan penyajiannya juga cukup menarik untuk membuat kalian tertarik terhadap materi ataupun konten pelajaran yang sudah disajikan hari ini. Oke, terima kasih banyak, dan Bapak berharap kalian tetap belajar terus walaupun kembali ke rumah nanti ya. Terkait materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya adalah tentang aspek geografi dan
pendekatan geografi, ya. Pendekatan geografi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Bapak berharap kalian men-searchingnya di Google, ya, sebelum kita pertemuan berikutnya, supaya kalian punya pengetahuan awal terkait materi yang kita bahas agar dalam belajar nanti kita bisa lebih aktif lagi, ya. Untuk itu sebelum kembali ke rumah masing-masing, Bapak akan memandu kalian untuk membaca doa, ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum mengakhiri proses pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak tutup dengan mengucapkan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.